Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke ya, pada kesempatan yang baik ini, mari kita bahas tentang suku banyak ya, berkaitan dengan faktor-faktor ya, hasil kali dan hasil jumlah faktor-faktor pada suku banyak. Nah, di sini nanti kita menggunakan sifat-sifat ya, atau sifat-sifat penjumlahan dan hasil kali akar-akar. Oke, langsung saja nanti kita bahas satu soal ini ya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Saya baca dulu soalnya. Diketahui X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan dari 2X pangkat 3 dikurangi MX kuadrat dikurangi 18X plus 36 sama dengan 0. Nah, tentukan nilai M jika X1 dan X2 saling berlawanan. Nah, coba perhatikan pada suku banyak ini ya. Biasanya kita tulis dengan apa? Huruf A. X pangkat 3 ya, kemudian bx kuadrat, ini cx gitu kan. Nah, dari situ maka diperoleh, kita pilih dulu menentukan nilai A dulu ya, sama dengan apa? 2. Kemudian B nya sama dengan minus M, kemudian C itu sama dengan minus 18, kemudian D nya 36 gitu ya. Oke, kemudian syaratnya adalah X1 itu sama dengan minus X2 ya, karena saling berlawanan. Nah, di sini mempunyai akar-akar X1, X2 dan X3. Nah, jika dalam bentuk suku banyak derajat 3 ya, maka jumlah akar-akar gitu ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan apa? Minus B per A. Berarti kalau B-nya minus M berarti minus, gini kan, minus M per 2. Sehingga disederhanakan menjadi M per 2. Kemudian hasil kalinya X1, gini ya, X1 plus X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 itu sama dengan apa? C per A. Berarti bisa ditulis minus 18 per 2 atau minus 9. Kemudian hasil kalinya X1, X2, X3 itu sama dengan apa? Minus D per A. Berarti minus 36 ya, D nya kan 36 ya, berarti minus 36 per 2 atau minus 18. Oke, ini adalah hasil yang kita peroleh dari info di atas ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai akar-akarnya dulu ya. Di sini kita peroleh apa tadi? Perkalian ini ya, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3 ya. Kemudian diketahui X1 adalah minus X2. Sekarang kita ganti aja yang X2 atau X1 nya itu kita ganti minus X2 ya, sehingga diperoleh ini ya, X1 dikali X2 gitu ya. X1 kita ganti apa? Minus X2 ya, berarti kita ganti aja minus X2 langsung aja. Minus X2 dikali X2 ditambah, ini kita ganti aja, minus X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 itu sama dengan ini, minus 9. Oke ya. Nah, ini perhatikan, ini minus X2 dikali X3, ini X2 dikali X3. Kalau ini kita jumlahkan, itu kan hasilnya 0 ya. Nah, sehingga diperoleh apa? Ini minus X2 dikali X2 itu sama dengan minus 9. Berarti X2 dikuadratkan gitu kan, X2 dikuadratkan itu sama dengan, ini minusnya bisa hilang, hasilnya 9. Oke ya, berarti diperoleh X2 sama dengan berapa? 3. Nah, setelah kita menemukan X2 ya, X2 sama dengan 3, berarti kita akan menemukan X1 ya. Tadi diperoleh X1 itu sama dengan minus X2.
berarti kalau kita ganti dengan 3 berarti minus X. X2 kita ganti 3 berarti minus 3. Oke ya. Jadi kita peroleh apa? X1 sama dengan minus 3. Oke, sekarang X2 sudah, X1 sudah ya. Nah, kita mencari X3. Nah, tadi diperoleh apa ya? Penjelasan perkalian. X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan ini, minus 18. X1-nya kita ganti aja, minus 3. X2-nya kita ganti 3. Kemudian X3 sama dengan minus 18. Nah, dari sini diperoleh berapa? Minus 9 dikali X3 sama dengan minus 18. Sehingga diperoleh X3 itu sama dengan 2. Nah, setelah ketemu X3 sama dengan 2, kita bisa menemukan nilai M. Ya. Nah, tadi pada soal diketahui X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan M per 2. Ya, X1-nya tadi berlawanan ya. Berarti ini 3 minus 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan M per 2. Nah, sehingga ini kan 0, 2 sama dengan M per 2. Nah, dari sini diperoleh nilai M itu sama dengan 4. Begitu ya, paham ya? Nah, jadi nilai M itu sama dengan 4. Ya, demikianlah tutorial tentang suku banyak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.